Iya pemirsa, topik pertama yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah Indonesia negara darurat pangan. Di mana sejumlah bahan pokok masih banyak yang diimpor. Kini kita lihat ya artikel yang akan dibahas di Editor's View kali ini. Mendak buka-bukaan impor pangan RI makin gila-gilaan. Ya, dan kini kita juga akan langsung ya membahas topik ini dan saat ini sudah ada dan juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Managing Editor CNBC Indonesia, Mbak Demiana Cut Emeria dan juga ekonomis CNBC Indonesia Research, Mbak Esa. Mbak Esa bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mbak Eme juga gimana kabarnya di Alhamdulillah, pagi baik hari Mbak. ini ya. Kita pagi hari ini akan membahas nih seputar pangan nih. Pangan nih kayaknya dari tahun lalu sampai dengan tahun ini selalu menjadi isu yang hangat ya. Kayaknya mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan bagi netizen dan juga masyarakat nih ada masalah apa sih dengan pangan kita gitu ya. Indonesia negara agraris begitu yang cukup luas, bahkan kita sadari betul ya bahwa kita adalah negara yang cukup kaya. Tapi sebelum kita memulai dialog kita di Editor's View kita di pagi hari ini seperti biasa, saya akan menanyakan dulu ke tim editor sebetulnya apa yang ingin dicapai begitu ya dengan menghadirkan artikel-artikel seputar pangan, Mbak, dan juga apa alasannya mengangkat topik pangan. Mbak, silakan Mbak Eme. Sebenarnya nggak ada alasan khusus, tapi ini jadi semacam tugas buat kita untuk Ya, jadi memberikan early warning buat pemerintah. Kan seperti akhir-akhir ini kan harga-harga terus naik, stabil tinggi dan bahkan ada beberapa tuh yang harganya masih sudah melampaui harga ya, tertinggi tahun lalu. Nah, tapi kadang pemerintah bilang sudah turun gitu. Tapi kan kita kan melihat bahwa ada lonjakan-lonjakan yang nggak wajar. ya. Nah, jadi itu sebagai acuan dasar kita untuk terus memuat artikel-artikel terkait harga pangan, pergerakan harga pangan, apa yang terjadi. Kalau dibilang turun ternyata belum. Ya. Nah, ada yang tidak wajar, berarti kan ada yang salah, ada pasokan yang terhambat atau misalnya ada kekurangan di pasar gitu. Jadi itu yang ingin kita tunjukkan ke pemerintah bahwa kita ingin jadi bagian dari manajemen krisis pemerintah agar ada semacam early warning bahwa harga memang nggak wajar sekarang, harga lagi naik tinggi. Kalaupun turunnya itu masih lebih mahal dari tahun lalu seperti itu. Jadi itu yang jadi alasan kita untuk. Tapi kita lihat juga pemerintah ini kan terus menerus begitu ya, terus menerus nih sejak tahun lalu bahkan membuat kebijakan impor sebagai salah satu upaya dari menstabilkan harga lah. Tapi sebetulnya Mbak, kalau dari sisi editor sendiri bagaimana mendapatkan informasi terkait dengan pasokan? Pasokan sebetulnya saat ini seperti apa sih Mbak Eme? Kalau untuk sejumlah pangan sih sebenarnya pasokannya aman ya, kayak Ya, misalnya seperti sekarang itu harga daging ayam yang melonjak. Sebenarnya kita pasokannya berlebih, bahkan berlebih berapa juta sampai berapa juta ekor atau berapa juta ton dalam ya, seminggu. Cuman kan yang terjadi adalah ada gejolak yang tidak tepat atau misalnya dan salah satunya yang kalau menurut saya itu ada kebijakan yang membuat harga itu memang melonjak. Mulai dari kalau kita lihat itu ada tren itu mulai ketika pemerintah menggencarkan bansos. ya, Nah itu kan pemerintah membeli banyak tuh. ya, Nah terus di saat bersamaan itu pemerintah menetapkan harga acuan yang lebih tinggi. Nah ini di satu sisi pemerintah memberikan insentif ya, tanda kutip insentif bagi peternak. Di satu sisi ada pembelian dari pemerintah yang meningkat. Nah ini yang memicu terjadi harga juga gejolak. menjadi kenaikan ya. Harga jadi naik. Dari sementara pasokannya sebenarnya banyak gitu. Jadi kayak beras sebenarnya kita nggak terlalu kekurangan banget, tapi posisinya ada di mana gitu loh. Jadi itu yang memicu sebenarnya keruwetan atau keribetan dari harga-harga dan tidak mencerminkan pasokan yang ada gitu. Baik, terima kasih Mbak Eme. Lalu saya ingin ke tim riset kita, ada Mbak Esa nih. Mbak Esa, tanggapan Mbak Esa terkait dengan kisruh yang mungkin selama ini terus terjadi begitu ya. Kita lihat harga pangan terus melonjak naik begitu. Lalu juga sebetulnya sempat ada Mbak di beberapa bahan pokok yang memang pasokannya terhambat begitu ya. Apa sebetulnya yang salah dari pengelolaan pangan di negara kita? Negara kita negara kaya loh Mbak gitu ya. Tapi mungkin ini juga menjadi hal yang menarik untuk kita bahas gitu. Negara kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa memproduksi bahan-bahan pokok yang kalau kita lihat kok kita malah impor gitu. Kalau dari Mbak Esa sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau pemerintah kan selalu kalau pangan pengennya kedaulatan pangan ya, bahwa harga pangan itu juga menyangkut dua hal, konsumen dan produsen. Dua sisi ini yang harus dijalankan, harus dipikirkan Ada seimbang ya. rantai ya. Iya.
konsumen mungkin kalau konsumen pasti maunya harga yang murah ya, semuanya ya. terjamin ada gitu, gampang, cepat, murah. Tapi juga ada di sisi lain juga pemerintah jangan lupakan ada loh produsen yang harus dipikirkan harga murah belum tentu juga akan baik bagi semua. Kalau harga beras murah petani juga akan tertekan. Kalau kemudian harga sayur, harga cabai semuanya murah juga petani juga tidak untung juga. Jadi inilah yang harus diseimbangkan bahwa ada manajemen pangan yang harus dilakukan pemerintah. Kalaupun mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan ya, karena kita tahu tidak semua juga kita cukup ya. Taruhlah gandum. Gandum itu kan impornya sangat 100% impor dan masalahnya konsumsinya juga akan terus naik ya, karena kita penggemar mie instan satu, ada kita juga penggemar roti, begitu banyak bahan yang dari gandum, impornya juga naik tajam. Jadi ini harus diperhatikan bahwa akan ada mungkin ada perubahan, bahkan perubahan pola ya. Banyak mungkin ke depan orang-orang yang akan lebih ke beras yang lebih sehat atau beras yang mungkin tertentu. Inilah yang harus diperhatikan bahwa impor bisa, tapi harus disesuaikan juga dengan keberadaan petani mungkin ya. Maksudnya bahwa tidak boleh pemerintah mungkin yang paling sering dilakukan adalah impor bawang ya, ke Damiana, bahwa ketika loh kok pemerintah kok malah impor justru ketika kemudian ketika panen besar mungkin itu yang harus dihindari, bahwa harus ada manajemen yang selaras untuk menyimbangkan kebutuhan dan kepentingan konsumen dan produsen di sana. Artinya permintaan domestiknya seperti apa ya sebelum kita membuat kebijakan impor. Manajemen pangannya harus diperbaiki. Dan kita juga sama-sama akan lihat ya. Ini kita lihat ada data 6 dari 9 sembako ini harus dicukupi dari impor. Bagaimana sebetulnya Mbak Esa melihat? Karena tadi sudah disampaikan di awal ya gitu. Kebijakan impor ini adalah tujuannya untuk mencukupi pasokan. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua juga untuk menstabilkan harga. Apakah kebijakan impor ini menurut Mbak Esa memang sudah cukup efektif, sudah cukup tepat begitu ya? Kalau kita lihat berdasarkan data ini. Kalau tepat, kita lihat tepat yang mana dulu ya. Kalau bagi konsumen mungkin tepat karena murah. Tapi kan bahwa kita lupa ada loh sebuah kedaulatan pangan yang harus kita raih. Mungkin dulu masa iya kita harus impor garam. Kita itu lautannya negaranya seberapa luas sih, masa juga kita harus impor garam. Kemudian juga bawang, sebenarnya juga ada beberapa sentra-sentra produksi yang sangat produktif ya. Mungkin kayak Brebes, dan kemudian kalau gula, mungkin kan dulu sebenarnya kita juga sangat produksi gulanya pernah sangat besar ya ketika di era Pak Soeharto, tapi kenapa kemudian turun? Nah ini yang harus kemudian di review lagi. Jangan-jangan ini karena impor karena ada orang nih kepentingan tertentu nih yang diuntungkan. Jadi mau jalan pintas ada yang diuntungkan, ini yang harus dihindari ya, rente-rente seperti itu. Baik, tapi Mbak Esa terkait dengan beberapa bahan pokok ya, sebut saja tadi misalnya garam atau beras atau gula. Ada memang tipe-tipe atau bahan pokok tertentu yang memang hanya bisa diproduksi di luar, tidak di Indonesia. Mungkin itu sah-sah saja untuk dilakukan impor. Tapi ada beberapa yang memang kita bisa produksi di sini. Bagaimana tanggapan Mbak Esa terkait dengan hal ini? Itulah bahwa selama ini kan persoalan yang sudah bukan rahasia umum lagi adalah data ya, antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian itu saling tidak kurang koordinasi. Ketika bidang Kementerian Pertanian produksi cukup, tapi loh kok supply tidak ada. Ini yang pasokannya ternyata di lapangan tidak ada. Bahkan ini sudah yang dilakukan operasi pasar beberapa kali. Itu yang harus segera diperbaiki. Ini sudah menjadi persoalan bertahun-tahun ya, bahwa persoalan saling menyalahkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Seharusnya kan berjalan seiringan, bahwa mungkin setahun kita produknya segini, makanya mungkin tidak bisa, makanya ada target begitu ya. Betul ya, karena impor pun kita juga tidak bisa dilakukan mendadak ya. Kita ingat pelajaran Python kemarin ya, ketika kita mungkin impornya sangat tergantung ke negara-negara dengan jumlah yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba ada perang, dan ini kita semua kelabakan, harga semuanya. Nah ini yang bahwa manajemen impor pun harus diperbaiki, tidak hanya memenuhi konsumen saja. Baik, kalau dari Mbak Emes sendiri, ini kalau kita berbicara mengenai impor pasokan pangan ini kan tentunya juga kita tidak memungkiri ada iklim juga di sini yang memang turut mempengaruhi. Nah, apakah terkait dengan hal ini sebetulnya pemerintah kurang mewaspadai atau artinya kurang bisa mengambil sikap, atau mungkin secara perhitungan seperti apa sih? Kita sudah tahu begitu akan ada musim panas, akan ada musim kemarau, akan ada musim penghujan begitu. Ini kan tentunya akan berpengaruh kepada pasokannya. Sebut saja misalnya beras. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mbak Eme? Balik lagi tadi seperti yang disebut Esa. Sebenarnya kita memang sekarang sih sudah mulai ada perbaikan ya. Tapi sebelum-sebelumnya itu kita seperti ada jalan sendiri-sendiri. Jadi ketika misalnya, padahal kan kita punya lembaga yang khusus menangani iklim. Jadi ini tidak ada sinkronisasi, tidak ada misalnya, bulan ini curah hujan bakal segini. Sebaiknya
musim tanam di sini dipercepat atau musim tanam di sini ditahan atau kemarau di sini kurang air atau gimana. Jadi itu dulu. Jadi tapi efek yang terjadi kesalahan yang bertahun-tahun sebelumnya itu ini yang kita alami sampai sekarang. Jadi ini seperti akumulasi begitu ya. Benar. Jadi kita ketika perbaikan baru dilakukan sekarang ya nanti baru kita lihat hasilnya. Beban perbaikannya tentunya akan lebih berat begitu Benar, ya, Mbak benar ya. gitu dia. Jadi karena selama ini kita mulai dari neraca data, neraca komoditas, terus data pangan, perbaikan harmonisasi data dari ujung ke konsumen itu nggak ada selama ini. Tapi ya kita lihat aja dari yang dilakukan pemerintah sekarang yang sudah dimulai, kita lihat karena kan neraca komoditas juga sudah mulai dijalankan. Kita lihat nanti sampai di mana perbaikan-perbaikan data ini dilakukan. Baik, Mbak Selalu terkait dengan kritik untuk pemerintah, kita juga harus melihat apa sih sebetulnya solusinya begitu ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pasokan atau sebut saja secara umum ketahanan pangan kita lah. Seperti apa sih sebetulnya hal yang harus menjadi perhatian dan dilakukan oleh pemerintah. Kalau tadi Mbak Esa sempat menyinggung, ini kita bicara data aja nih begitu ya. Nah kalau terkait bicara data tentunya pemerintah juga memiliki data-data begitu ya. Tapi adakah langkah-langkah lain menurut pandangan dari Mbak Esa sendiri yang memang harus dilakukan oleh pemerintah agar artinya kita tidak sempat mengalami begitu, jangan sampai mengalami kekurangan pasokan. Pasti banyak banget ya kalau kita bicara bisa berhari-hari. Tapi salah satu menurut saya yang harus diperbaiki adalah mungkin tata kelola pertanian kita sendiri. Paling sederhana itu masalah pupuk subsidi itu untuk ya. produksi. Betul. Karena itu ya. Pupuk subsidi itu menjadi masalah yang sudah kronis bertahun-tahun. Ya. Karena ada pupuknya, suplainya ada, tapi kemudian distribusinya ini sangat kacau. Karena harga-harga petani mengeluhkan ini pasokannya nggak ada, tapi pemerintah ada kok ini mencukupi, dan sebenarnya kan subsidinya juga lumayan besar tapi tidak terserap maksimal. Ini kan ada yang salah ya, sementara petaninya bilang pupuknya ini tidak ada, pemerintahnya ada. Nah bahkan banyak sekali ini menjadi keluhan petani karena mereka nggak keberatan kok beli pupuk yang mahal. Masalahnya ada nggak, ini yang menjadi persoalan besar karena dulu tuh sempat menggunakan kartu tani ya, padahal kita tahu lah ya seberapa susahnya mengurus itu, dan kita kan banyak kan petani kita kan juga SDM-nya sangat efektif tidak Mbak? Untuk kartu tani sendiri sebetulnya efektif tidak? Menurut saya sangat tidak efektif ya, karena satu SDM kita petaninya kan kita mungkin pendidikannya juga terkenal, dan desa itu sangat sulit, dan distribusi kartu taninya juga sangat susah. Ini yang menjadi maunya baik tapi tidak berjalan dengan maksimal, akhirnya tidak baik juga. Kan lebih baik mungkin kalau subsidi pupuk yang subsidi ini mungkin dibagi berdasarkan kelompok tani atau mungkin di per daerah, atau biar lebih adil ya, karena di daerah saya juga ini menjadi persoalan yang sangat besar karena banyak sekali yang mengeluh pupuknya bahkan nggak ada. Saya beli kok rela yang lebih mahal tapi pupuknya yang nggak ada itu. Baik, jadi kalau bicara mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, penting juga sosialisasi ya, khususnya mungkin untuk kelompok tani terkait dengan tadi harga pupuk, yang tentunya ini akan berpengaruh ya kepada rantai produksi, lalu juga nanti berlanjut kepada harga pangan itu sendiri.